4.3.10, misalkan A himpunan bagian dari bilangan real dan fungsi f memetakan himpunan A ke dalam bilangan real, dibuktikan bahwa elemen yang terdiri dari alfa tak hingga himpunan bagian dari A untuk beberapa alfa elemen bilangan real. Kita mengatakan bahwa L elemen bilangan real merupakan limit dari f sebagaimana x menuju tak hingga, dan ditulis limit fungsi f x menuju tak hingga sama dengan L, atau limit fungsi f pada elemen x dengan x menuju tak hingga sama dengan L. Jika diberikan sebarang epsilon besar dari 0, terdapat k sama dengan k pada elemen epsilon lebih besar dari alfa. Sedemikian sehingga untuk sebarang x lebih besar dari k, maka nilai mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Agar bisa menunjukkan bahwa limit dari x menuju plus minus tak hingga ada kekhususan sendiri apabila mereka ada. Kita juga memiliki kriteria berturut-turut untuk limit ini. Kita hanya akan menyatakan x menuju tak hingga ini menggunakan pengertian dari limit dari sebuah layaknya barisan divergen. Lihat definisi 3.6.1. Berdasarkan definisi 3.6.1, kita katakan bahwa elemen xn adalah layaknya divergen. Dalam kasus ini, kita mempunyai salah satu limit elemen xn sama dengan plus tak hingga, atau limit elemen xn sama dengan minus tak hingga. Kita harus merealisasikan bahwa menggunakan simbol plus tak hingga dan minus tak hingga secara murni sebagai notasi yang mudah digunakan, mengakibatkan bahwa memiliki bukti untuk bagian limit yang biasa limit elemen xn sama dengan L, untuk L elemen bilangan real sejatinya tidak boleh tersisa atau tetap ketika limit elemen xn sama dengan plus minus tak hingga. Teorema 4.3.11. Misalkan A himpunan bagian dari bilangan real dan fungsi f memetakan himpunan A ke dalam bilangan real, dan anggaplah bahwa elemen yang terdiri dari alfa tak hingga himpunan bagian dari A untuk suatu alfa elemen bilangan real. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekivalen. Pertama, limit fungsi f x menuju tak hingga sama dengan L. Kedua, untuk sebarang barisan elemen xn dalam A irisan elemen yang terdiri dari alfa tak hingga sedemikian sehingga limit elemen xn sama dengan tak hingga barisan fungsi f elemen xn konvergen ke L. Bukti pernyataan pertama ke pernyataan kedua. Anggap fungsi f mempunyai limit L pada tak hingga dan asumsikan elemen xn barisan dalam A irisan elemen alfa tak hingga dengan limit elemen xn sama dengan tak hingga, dan xn tidak sama dengan tak hingga untuk setiap n elemen bilangan asli. Akan ditunjukkan bahwa barisan fungsi f elemen xn konvergen ke L. Berdasarkan definisi 4.3.10, untuk sebarang epsilon lebih besar dari 0 terdapat k sama dengan k elemen epsilon lebih besar dari alfa, sedemikian sehingga untuk sebarang x lebih besar dari k. Maka nilai mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon di mana x elemen A, sehingga fx memenuhi nilai mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Berdasarkan definisi konvergenan barisan untuk delta yang diberikan, maka terdapat bilangan asli k elemen delta sedemikian sehingga jika n lebih besar dari k elemen delta, maka nilai mutlak xn dikurang tak hingga lebih kecil dari delta. Tetapi untuk setiap xn yang sedemikian, kita mempunyai nilai mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Jadi jika n lebih besar dari k elemen delta, maka nilai mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Terbukti barisan fungsi f elemen xn konvergen ke L. Bukti pernyataan kedua ke pernyataan pertama. Jika pernyataan pertama tidak benar, maka terdapat V epsilon 0 elemen L sedemikian sehingga V delta apapun yang kita pilih akan terdapat paling tidak 1x delta dalam A irisan V delta C dengan X delta tidak sama dengan C sedemikian sehingga fungsi F elemen X delta
bukan merupakan elemen dari V epsilon 0 elemen L. Dari sini untuk setiap n elemen bilangan asli persekitaran elemen seper n dari ta hingga memuat suatu bilangan xn sedemikian sehingga nilai mutlak xn dikurang c lebih besar dari 0, lebih kecil dari seper n, dan xn elemen dari A. Tetapi sedemikian sehingga nilai mutlak fxn dikurang L lebih besar sama dengan epsilon 0 untuk setiap n elemen bilangan asli. Kita menyimpulkan bahwa barisan elemen xn dalam A tanpa elemen ta hingga konvergen ke L. Oleh karena itu, kita telah menunjukkan bahwa jika pernyataan pertama tidak benar, maka pernyataan kedua tidak benar. Jadi, kita simpulkan bahwa pernyataan kedua menyebabkan pernyataan pertama.